واذكر علينا ودعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, bil khusus kori kita yang baru saja menyampaikan tilawahnya di hadapan kita semua, teristimewa keluarga besar Ustaz Rian Muhyiddin, hadirin hamba-hamba Allah sidang pengajian yang berbahagia. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang barokah ini dalam rangka menghadiri pengajian sekaligus mendoakan anak-anak kita Najam Muktafi dan Najid Na'rifu Billah yang baru saja dikhitankan. Kita mendoakan mudah-mudahan kedua putra yang dikhitankan dijadikan sebagai anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agamanya. Allahumma ala hadiniyah al-Fatihah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya mendengar pengajian di sini 4 hari 4 malam, betul? Mual olab eta. Saya tadi begitu membaca jadwalnya, kiriman dari teman saya di Purwakarta, 4 hari sedangkan hari ini adalah hari yang ketiga, betul? Berarti besok masih mempersiapkan sehari lagi, tak? Kalau begitu malam ini saya ingin memberikan kesempatan Bapak Ibu semua untuk cawis-cawis kanggo
nyediakake enjang dalu nggih. Paham apa tidak? Tidak. Tapi ada orang Jawa di sini. Mengertos napa mboten? Insya Allah saya tidak akan panjang-panjang malam ini karena saya tahu adik-adikku yang cantik-cantik dan sebagian bajunya belum lunas ini sudah persiapan buat acara besok. Sallu ala Nabi Muhammad. Khitanan itu merupakan salah satu proses untuk menciptakan generasi yang saleh. Konon Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk khitan umurnya 86 tahun. Tolong pikirannya jangan kemana-mana. Kata anak-anak kalau umur 80 tahun disunat mah itu namanya bukan khitan tapi motong lele jumbo. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak membantah, tidak melawan, tidak menunda. Beliau langsung sunat dan menugaskan salah seorang warganya, salah satu jamaahnya untuk mensunat yang lainnya. Karena beliau akan pindah memberikan perintah kepada kelurahan yang lain, maka kelurahan yang dekat dengan beliau ditinggalkan dengan menugaskan seseorang untuk mensunat saudara-saudaranya. Tahukah kita dengan apa sunatnya? Bil qadum, dengan kampak. Bisa dibayangkan kampak yang biasanya buat nebang pohon sekarang buat nebang si otong. Pejet. Maju satu persatu, ditumpangkan di atas batu. Yang paling pertama, yang paling tua, Marjuki, Dahlan, Dudung, Ajat, Yayat, Salamet, maju, ditarik di atas batu, diangkat bismillah, belentrang, keluar rumah, tengkurap, mati. Yang belakang maju, tarik di atas batu, angkat kampak, belentrang, keluar rumah, mati. Kaget Nabi Ibrahim. Pas pulang melihat korban tidak kurang konon ada 69. Kenapa ini kanggo pada nyungsep begini? Si tukang sunatnya praktis menjawab, biasa saja, enteng-enteng saja Tuan. Bukannya saya diperintah supaya motong itunya orang-orang ini, betul? Kamu potong, saya potong. Coba lihat, pas dibalik, ternyata salah potong, bukan pematuknya dipotong dari bonggolnya. Tapi apakah yang di belakang mundur? Tidak mundur, mereka maju. Coba bayangkan kalau orang Cililin, ini Cililin ya. Kalau orang Cililin diperintah supaya mengadakan vaksin, tapi setelah divaksin tiba-tiba yang divaksin yang pertama pantatnya bertambah sekilo. Kira-kira yang di belakang maju apa mundur? Maju apa mundur?
Apa yang kita ambil pelajaran di sini? Yang pertama, al-ilmu qabla al-amal. Hendaknya setiap orang itu sudah punya ilmunya sebelum mengamalkan dalam praktek kehidupannya. Orang mau sholat harus punya ilmu, orang mau wudhu harus punya ilmu, orang mau haji harus punya ilmu, orang zakat harus punya ilmu, mau puasa pun harus punya ilmu. Dulu ada anekdot orang Betawi kaya yang berangkat naik haji sebanyak 7 kali. Begitu pulang ke tanah air membingungkan, sholatnya muter-muter. Zuhurnya menghadap ke barat, asarnya menghadap ke timur, maghribnya menghadap ke utara, isyanya menghadap ke selatan. Ditanya sama orang-orang, "Kong, kenapa sholatnya muter-muter seperti itu?" Singkong menjawab, "Tong, tahu nggak kamu? Engkong mau udah 7 kali naik haji ke Mekah, di Mekah mah sholatnya menghadap kemana baik?" Itu jawabannya benar apa salah? Benar, karena di Mekah sholatnya menghadap di mana saja di Masjidil Haram. Kenapa? Sebab yang di depannya itu Ka'bah. Ketika menghadap ke barat, menghadap yang di depannya Ka'bah, menghadap ke timur depannya Ka'bah, ke selatan depannya Ka'bah, ke utara juga depannya Ka'bah. Jadi menghadap dimanapun di Masjidil Haram, sholatnya menghadap Ka'bah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu pengen punya anak saleh, hoyong gaduh anak soleh. Gampang nih, perawan kita yang cantik-cantik ini kawinkan sama si soleh, besok punya anak laki namanya anak. Nabi Zakaria punya umur 120 tahun, istrinya 79 tahun, belum punya anak. Sedihnya luar biasa, bingungnya luar biasa, apalagi istrinya. Tetapi yang namanya anak memang gampang-gampang susah. Ada yang 10 tahun kawin belum punya anak, ada yang 20 tahun kawin belum punya anak, 30 tahun kawin belum punya anak, 50 tahun kawin belum punya anak. Bahkan di Cililin ada yang belum kawin sudah punya. Kenapa? Katanya di Cililin banyak zaman parabola, loba parawan jebol ti heula. Itu lagi cenah loba cendol teh di kalapaan menyendol teh aya. Nabi Zakaria mohon pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini walaupun bukan kori kayak Ustadz tadi, ini mantan-mantan jelek-jelek ini mantan pemain musabaqah tingkat nasional loh. Tapi waktu kaset peneh dulu. Ya Tuhan, berikan pada keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar akan doa. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lanaj'alahu min qablu samiyyan. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira pada kamu, kamu akan kuberi anak laki-laki yang namanya Yahya. Belum pernah kubuat manusia dengan nama seperti dia. Nabi Zakaria kaget, Gusti, bagaimana aku akan punya anak sedangkan umurku sudah tua dan istriku mandul dari muda. Allah berfirman, huwa alayya hayyinu wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Wahai Zakaria, urusan itu buat aku gampang. Aku telah menciptakan kamu dalam keadaan sempurna, sedangkan kamu dulu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Gitu aja kok. Daripada repot ngopi, cuman kopinya nggak ada. Allah janjikan Nabi Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Kenapa namanya Yahya? Yahya itu artinya hidup. Kenapa anaknya dinamakan dengan si hidup? Sebab Zakaria sampai tua belum punya anak, seakan-akan dia sudah mati. Orang yang apa seperti orang yang sudah mati, orang yang mandul dianggap seperti orang yang sudah mati. Ketika punya anak maka disebut dengan anak si hidup.
Kita juga kadang-kadang ngasih nama kan sesuai keadaannya ya Bu ya. Kalau ada orang yang rambutnya ngacung, badannya kurus kering, panggil cungkring, nah itu ada. Adam itu namanya Adam. Kenapa dipanggil dengan Adam? Min adimin arri, dibuat dari kulit tanah. Karena Nabi Adam dibuat dari kulit tanah, dipanggil dengan Adam. Hawa, kenapa disebut dengan Hawa? Li'annaha khuliqat min hayyin, karena dia dibuat dari orang yang hidup, yaitu Nabi Adam. Kenapa disebut dengan iblis? Berputus asa karena dia melanggar perintah Allah. Diciptakan dalam keadaan putus asa karena dibuat dia dalam kondisi menentang perintah Allah. Zakaria bertanya, Rabbi ja'alli ayah, Tuhan buatkan tanda-tandanya untuk aku. Kalau yang baca ini ajengan, kalau yang baca ini kiai Nahdlatul Ulama, kalau yang baca ini ahli hikmah, akan lain pesannya. Rabbi ja'alli ayah, Tuhan kira-kira apa wiridku kedah kumaha tirakat abdi. 3. Di sini ada yang belum punya anak? Ada yang belum punya anak? Kalau pengen punya anak, syaratnya 2. Syarat pertama, harus sudah kawin. Dan syarat kedua, kalau pengen punya anak, istrinya wajib istri sendiri. Jangan pemajikan batur deleukeunana. Yang pertama, Allah tukalliman nasa salasata ayamin ila ramza, topo wicara ora kekondok lawan pepadha lawan setrung dina kejaba nganggo asta sarira. Ngerti? Tidak berbicara dengan sesama umat manusia selama 3 hari 3 malam lamanya kecuali dengan isyarat tangannya saja. Nabi Zakaria tidak ngobrol selama 3 hari 3 malam. Dan yang kedua, wadhkur rabbaka katsira, banyaklah engkau berzikir pada Tuhanmu. Nabi Zakaria tidak ngobrol tapi banyak berzikir, sama dengan ibu-ibu di Cililin. Tidak zikir, banyak najis. Yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Lihat pelajaran saudara-saudara. Kenapa Nabi Zakaria tidak boleh banyak ngobrol, tidak boleh bicara? Karena lidah ini sangat berbahaya. Apa yang keluar dari lidah kadang-kadang ngotorin doa yang kita baca. Lidah yang kotor sulit untuk berdoa. Lidah yang kotor tidak gampang untuk diijabah bacaannya. Lidah yang kotor akan mencari Quran yang dibacanya. Lidah itu sangat tajam. Tajamnya lebih dari ibadah masih dodong. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Tidak ngobrol tapi banyak berzikir. Zikir yang mana? Kita boleh memilih. Zikir ada 2 macam saudara-saudara. Ada zikir jahar, ada zikir khafi. Jahar artinya apa? Zikir keras kedengaran suaranya. Apa khafi? Tidak ada suaranya tapi ada rasanya. Zikir ada 2 macam, ada jahar, ada khafi. Ayat dahar, ayat wah kopiannya gak ingat. Baru yang ketiga, wasabbih bil ashyi wal ibkar, bacalah tasbih pagi dan petang. Begitu diamalkan oleh Kanjeng Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam. Tiba-tiba istrinya, nenek-nenek 80 tahun ren bun ngendok memang si mate meri. Dah didiani. Apa yang kita lakukan setelah anak lahir? Lihat Al-Quran. Ketika Maryam lahir, hasil nazar orang tuanya, di mana
ditempatkan ia? Ditempatkan Nabi Zakaria. Sebab apa? Nabi Zakaria adalah orang yang paling soleh, Nabi Zakaria orang yang paling alim, Nabi Zakaria orang yang paling bersih perilakunya, dan Nabi Zakaria bukan orang lain bagi dirinya. Ditempatkanlah Maryam mas santren di tempat kanjeng Nabi Zakaria. Ini santri bukan ini? Santri apa bukan? Apa kitab yang sudah dibaca? Juru Imah? Kitab Ojar Al-Goer? Al-Ajoleo? Pilihkan guru yang bersih, pilihkan guru yang baik. Karena apa? Ketika engkau menemukan guru yang baik, bukan karena bangunannya, bukan karena fisiknya, bukan bayarnya yang mahal. Yang menentukan baik dan tidak santrinya, bagaimana produsennya, bagaimana pabriknya menciptakan murid-murid yang soleh dan solehah. Berangkat dari gurunya dulu. Sebab apa? Yang namanya guru, kata orang Jawa, guru ratu wong atuo karo. Yang namanya guru kencing berdiri, murid kencing. Guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya kentut berbunyi, besok muridnya kentut berisi. Ini bahaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kalau panjangan pin punya anak yang soleh, pertama orang tuanya dulu yang soleh. Yang kedua, jika panjenengan punya anak yang soleh, buat anakmu itu diajari dengan tuntunan yang soleh di rumahmu sendiri. Ya air buat saya Pak Kori, saya belum ada ya. Karena anak bagaimana orang tuanya. Yang ketiga, berikan makan barang yang halal kepada anak-anakmu, karena makanan yang dimakan oleh anakmu sangat berpengaruh kepada perilakunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayah saya seorang kiai kampung. Pernah pesan begini, jangan berikan makan anakmu barang yang haram walaupun 1.000 rupiah, sebab tidak ada barang yang haram masuk ke dalam surga. Sehebat apapun ibadahnya, sesoleh apapun ibadahnya, kalau dalam dirinya ada barang yang haram, dia harus melewati pembakaran di dalam neraka. Bahkan sebelum itu, karena tidak ada barang yang haram masuk ke dalam surga, maka ketika barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya, akan mendorongnya untuk berbuat yang buruk atau akan membuatnya badannya kurang sehat. Ke atasmu, anakku sakit-sakitan, jangan-jangan perutnya dimasuki barang yang haram. Sehat badannya, tapi kelakuannya memalukan dan memilukan. Jangan-jangan juga ada barang yang haram masuk ke dalam tubuhnya. Sebab apa? Kalau anaknya susah, anaknya tersiksa, anaknya menderita, yang lebih susah, yang lebih menderita adalah orang tuanya. Terima kasih. Kalau anak sakit, yang susah siapa? Orang tua. Sampai ada peribahasa saking susahnya orang tua melihat sakitnya anak, ada peribahasa orang mengatakan daripada anak yang sakit lebih baik tetangga, lebih ibu. Lihatlah sekarang, berapa banyak orang-orang yang orang tuanya kelihatannya soleh, ahli ibadah. Berapa banyak pejabat yang sudah ada, tetapi anaknya kelakuannya memalukan dan memilukan. Karena apa? Karena tidak bisa memberikan makan barang yang halal. Punten para wargi, saya dulu waktu kecil dikenal sebagai Sayyidul Ayam, tukang adu ayam. Makanya saya tahu ciri-ciri ayam Bangkok yang bagus. Catat, ayam Bangkok yang bagus itu kepalanya seperti bebek, agak panjang sedikit,
jenggernya lurus dengan matanya dan tidak lewat ke belakang. Paruhnya kalau dipegang jepret-jepret itu cepat pukulannya. Di bawahnya tidak ada jenggot dan jawernya, sebab kalau dipatok dia akan kepedihan merasakannya. Dadanya lapang, tunggirnya rapat, pasak ekornya 3 ngelancir, digosok krisik-krisik. Kakinya kering, sisiknya 2-2 atau 3-3. Jangan ada yang selap. Kalau selap dia bisa buta kena pukulan lawannya. Yang paling bagus itu adalah yang ubed. Ubed itu sisiknya tidak ada garis tengahnya, dari ujung sampai ujung lurus. Catat, tajinya tidak kelihatan dari depan karena dia harus lurus dengan kelingkingnya. Kalau mencong kiri kanan dia tidak akan kena di lawannya. Di bawahnya ada capit hurang, jangan nempel tapi kaku dia. Sayapnya ada tajinya kiri kanan tapi tidak masuk keluar, tidak keluar, dia harus masuk ke dalam. Sayapnya kalau hitam-hitam semua, merah-merah semua, putih-putih semua, jangan ada yang selipnya. Kalau ada yang selipnya, selapnya biasanya lari dalam pukulannya. Kalau kamu tidak bisa melihat fisiknya seperti apa, cukup dengarkan suaranya. Kalau suaranya pendek, kukuruyaknya singkat, insya Allah pukulannya kencang. Catatan. Artinya apa, hamba Allah? Jangan coba-coba engkau memberikan makan barang haram pada anakmu. Orang tua saya mengatakan, kalaupun anakmu belajar di pesantren selama 25 tahun, tetapi kau berikan makan dia barang yang haram, dia tidak akan jadi ulama. Kalaupun jadi orang pinter, hebat di otaknya, banyak ilmunya, tidak akan baik akhlaknya. Masya Allah. Nah, ayam yang bangkok tadi yang bagus itu, apakah akan bagus juga anaknya? Belum tentu, tergantung perawatannya. Kalau perawatannya baik, insya Allah hasilnya juga baik. Tapi kalau perawatannya tidak baik, dia tidak akan baik. Dan saat ini pesantren sangat banyak di mana-mana, tetapi pesantren yang mengajarkan akhlakul karimah sudah mulai jarang. Anak-anak diajari pinter, segala ilmu pengetahuan. Anak-anak diajari olahraga dengan segala modelnya, tetapi mereka tidak diajari dengan akhlakul karimah oleh guru-gurunya. Akibatnya apa? Pulang dari pondok pesantren bukan mengajarkan tata krama, bukan sopan pada orang tua. Pulang dari pesantren semakin berani kepada orang tua. Na'udzubillahi min. Yuk salawatan. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wal filana Ya Rabbi waj'al rajai ghaira mun'akisin ladaika waj'al hisabi ghaira munhazimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال يا نازم يا رب وأذن لصحب صلاة منك دائمات على النبي بمنهل ومنسجم يا رب والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم
Shallu ala Nabi Muhammad. Apa ilmu yang seharusnya sejak kecil dikenalkan pada anak-anak kita? Bu, Ibu, Bu, ilmu apa yang seharusnya diajarkan ke anak-anak kita? Matematika bagus, fisika bagus, kimia bagus, ekonomi bagus, tetapi kita punya pemimpin yang jitu. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata beliau? Khairukum, yang terbaik di antara kamu itu man, siapa saja ta'allamal Qur'ana, yang mempelajari Al-Quran. Boleh sekolah ke jurusan apapun juga, baik belajar jurusan apapun juga, tapi kalau ingin dapat predikat khairukum, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari kitab Al-Quran. Nanti anakku sudah pintar, pengen jadi dosen, pengen jadi guru, pengen jadi pengajar, ngajar apa yang paling baik? Ngajar fisika bagus, ngajar kimia bagus, ngajar apapun bagus. Tapi Rasul telah menetapkan wa'allamahu, dan orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi santri-santri Al-Quran, belajar Al-Quran, jadi murid belajar Al-Quran, jadi guru Al-Quran. Ini cek Kanjeng Nabi. Itu artinya saat kita berangkatkan anak ke sekolah, pikiran kita apa? Pikiran supaya anak kita menjadi soleh. Punten ibu-ibu, menurut ibu-ibu, mana yang lebih baik? Anak soleh tapi miskin, atau anak kaya tapi tidak soleh? Milih yang mana, Bu? Anak pinter tapi miskin, atau bodoh tapi benghar? Pinter miskin apa bodoh benghar? Teka bangetan. Maka dari kecil ibu-ibu, anak-anak kita harus dikenalkan dengan Al-Quran. Beruntunglah kalian yang ngaji di tempat ini, beruntunglah kalian pesantren di tempat ini. Karena apa? Dari kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Kalau orang bangga sebagai keluarga ini, bangga dengan keluarga itu, Allah sudah menetapkan lewat lisan Rasulnya, Ahlul Quran Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran itu adalah ahlinya Allah, keluarganya Allah, dan orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Rasul sukses membina rumah tangganya? Kenapa Rasul sukses membina umatnya? Kenapa Rasul sukses membina anak cucunya? Kenapa Rasul sukses membina ibadahnya? Kenapa Rasul sukses dalam berperangnya? Kenapa Rasul sukses dalam bisnisnya? Karena Rasul semua mulai dari urusan pribadi sampai urusan negara membaca Al-Quran. Saya ambil contoh ibu-ibu. Negara ini sekarang dalam keadaan morat-marit karena banyak orang yang susah diatur. Betul nggak? Quran sudah memberikan teladan buat kita semua. Ada satu surat di dalam Al-Quran yang sangat terkenal, namanya surat An-Nahl. Surat apa? Apa artinya Nahl? Nahl itu tawon, Nahl itu lebah, Nahl itu nyiruan. Artinya apa? Allah sedang mengajarkan pada kita semuanya agar membaca peri hidup dan perilaku nyiruan. Punten, sering saya sampaikan di mana-mana. Al-Quran jangankan kandungannya, jangankan ayat-ayatnya, nomor surat nage nges luar biasa. Sok tingali
Di dalam Al-Quran ada surat yang namanya surat Ali Imran. Apa Ali Imran? Keluarga Imran. Nomor berapa? Dia nomor 3. Kenapa surat Ali Imran itu nomor 3? Karena yang namanya rumah tangga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan anak. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa, yang artinya istri-istri atau wanita. Dia adalah surat yang keempat. Kenapa surat An-Nisa kok surat yang keempat? Surat istri kok surat yang keempat? Karena seorang muslim boleh punya istri sampai. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Ma'idah. Al-Ma'idah itu surat yang kelima, surat hidangan. Kenapa hidangan itu surat yang kelima? Kenapa makanan itu surat yang kelima? Karena yang namanya makanan itu 4 sehat 5. Di dalam Al-Quran juga ada surat Yusuf, dia surat yang ke-12. Yusuf dibuang, dicelakakan saudaranya ke dalam sumur. Kenapa surat cilaka dicelakakan surat yang ke-12? Sebab kata orang Sunda, cilaka yang paling tidak enak cilaka 2. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Isra, surat yang ke-17. Kenapa surat Isra surat yang ke-17? Sebab ketika Kanjeng Nabi pulang Isra Mi'raj, pulang membawa surat 5 waktu yang berjumlah 17. Luar biasa Quran banyak. Luar biasa. An-Nahl. Kenapa surat ini dinamakan dengan surat An-Nahl? Karena Allah sedang ngajarin kita supaya membaca perilaku lebah nyiruan tawon. Apa bedanya nyiruan dengan nyiru? Ayo. Apa bedanya nyiruan dengan nyiru? Ada yang tahu? Jika nama ia sudah nangis murtad ya. Pertama, lebah itu adalah makhluk yang senantiasa hidup berjamaah dan memelihara tradisi. Dalam bahasa Arab tradisi itu sunnah, bersama itu jamaah. Jadi seolah-olah tawon itu bawa pesan pada kita supaya jadi ahlu sunnah wal, bukan ahlu Sunda wal Jawa. Rukun tawon. Yang kedua, tawon itu semuanya punya pemimpin, dan hebatnya mengangkat pemimpin dalam dunia tawon itu kondusif, tidak pernah terjadi keributan, tidak pernah ada kampanye tawon, tidak ada pernah pembulian tawon, kondusif, tidak pernah ribut. Yang ketiga, tawon ketika sudah punya pemimpin, mereka segera membuat rumah dengan ukuran yang sama, tidak berbeda. Padahal tawon tidak punya meteran, tidak punya komputer. Rumah nanti sarwa kabeh. Bikinnya pakai apa? Pakai pantatnya. Bayangkan saja itu. Yang keempat, tawon setiap hari berangkat meninggalkan rumahnya dengan kegiatan yang sama. Tidak ada tawon yang kasarian Nabi jam 8 berang. Semua juga berangkat menuju pekerjaannya masing-masing. Apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah sesuai dengan GBHN, garis-garis pada gahancaeun negara. Kalau GBHN menentukan mencari madu yang manis, semua akan mencari yang manis. Kalau GBHN menghendaki mencari madu yang pahit, semua cari yang pahit. Kalau GBHN menghendaki cari yang peher, semua cari yang peher. Tidak ada tawon yang melakukan pengoplosan madu. Ketika mereka mendapatkan madu, mereka pun pulang ke tanah airnya, dipersembahkan pada pemimpinnya. Tidak pernah ada tawon yang menyimpan madunya di Singapura atau di Swiss sehingga membutuhkan teks amnesti, pengambilan pajak. Tidak ada. Tabeh jujur dibawa balik ke lembur. Apa yang keluar dari perut tawon? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Keluar dari perut tawon itu minuman yang macam-macam warnanya. Artis butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Ajengan butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Profesor butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Betul? Betul?
Ada madunya yang manis, ada yang pahit, ada yang puer, ada yang asam, ada yang kental, ada yang sedang, ada yang encer, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang hitam. Tapi semua madu isinya apa? Fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada daya penyembuh bagi kehidupan umat manusia. Masya Allah. Pertanyaan kita, kenapa tawon makhluk sekecil itu bisa hidup rukun? Kenapa tawon binatang sekecil itu mengangkat pemimpin dalam keadaan kondusif, tidak ada gejolak? Mengapa tawon binatang sekecil itu bisa menegakkan keadilan dengan ukuran rumah yang sama? Kenapa binatang tawon sekecil itu semuanya bekerja sama, bisa menjadi makhluk yang berjasa bagi kehidupan umat manusia, bahkan bisa go internasional? Lihat ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mewahyukan ilan nahli, kepada tawon. Tawon bisa go internasional, bisa menghasilkan home industry yang sangat hebat karena apa yang mereka lakukan, mulai dari kehidupan pribadinya, keluarganya, bertetangga, sesama kolega, dan sesama seluruh warga berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jika sebuah bangsa ingin mereka menjadi bangsa yang besar, ingin menjadi superpower, maka mau tidak mau bangsa itu harus berbuat berdasarkan wahyu yang Allah turunkan pada mereka. Saya tanya ibu-ibu, di sini ada wahyu apa tidak? Sudah turun wahyu? Wahyunya adalah Al-Quran. Kalau ingin rumah tangga bahagia, pemimpin ingin sukses, negara ingin berjaya, hanya satu jalan keluarnya: jadikan Al-Quran sebagai landasan hidupnya. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya Tapi hati-hatilah, tidak semua tawon menghasilkan madu. Betul. Ada tawon besar badannya, namanya apa? Kalau di sini namanya apa? Kalau kata orang Jawa, tawon das, sok disebut papanting. Tahu papanting? Badannya besar, jamaahnya tidak banyak. Ini boro-boro menghasilkan madu, numpang di rumah orang, ngontrak di rumah orang, yang punya rumah di sana dulu. Nah, betul. Kalau ada tawon kayak gini, enaknya diapain? Jadi dulu maka huruan iman. Minimal tawon ini akan dikeprak sama yang punya rumah, kalau nggak dikepruk sekalian. Artinya apa? Hati-hati, banyak orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yang dibacanya tidak menimbulkan akhlakul karimah. Orang yang baca Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran, dikit-dikit hadis, tetapi yang dilakukan justru menyakiti sesama umat manusia. Ngago goreng nu beda paham kan? Ada yang kayak gini. Kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan amal yang kita, enaknya diapain? Dikep.
Kalau bisa mah suruh berhenti ngomongnya dikeprokan, tapi bisa mah dikeprak, hese huluna kepruk. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Inilah Al-Quran. Oh, aku ingin menjadi seorang dai, aku ingin menjadi seorang mubaligh. Baca Al-Quran. Kenapa Rasul sukses dalam berdakwahnya? Karena baca Al-Quran. Kita ambil contoh. Di Quran kita baca. Nabi Musa punya tongkat. Apa itu tongkat? Tongkat itu kayu. Kayu yang mana? Kayu yang sudah lepas dari pohon, tidak ada kulitnya, tidak ada daunnya, tidak ada bunganya, tidak ada buahnya. Apa itu tongkat? Dia adalah ranting pohon yang sudah terpisah dari pohonnya. Dia sampah masyarakat, tapi oleh Nabi Musa dibawa pengajian, dibawa angon kambing, dibawa kemana-mana. Artinya apa? Hei ajengan, ulah sok memilih murid anjeun mah wayana, sahabat kaji diterima ku anjeun. Kita tidak tahu mana yang lebih berguna. Kata Allah, Mus, lemparkan tongkatmu. Begitu dilemparkan, tongkatnya berubah jadi ular. Sieun Musa. Mus, jangan takut, tewak ke orang. Begitu ularnya ditangkap, kembali berubah jadi tongkat. Ini kan ilmunya orang, apa namanya, orang Bandung. Ini ilmunya orang Cililin. Biasanya dulu kalau santri sedang zikir, sedang wirid, suka ada orai. Pas ditangkap jadi keris saya. Makanya kalian besok kalau sedang wiridan datang ular, tewak, insya Allah. Ini hari apa ini? Nah ibu-ibu, jika besok malam Jumat ibu baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amutu, ujung-ujung ayat orai. Tarapung. Mesir, beda orangnya. Beda orangnya. Musa dituduh sebagai subversif, dipanggil sama Fir'aun, datang. Begitu bertemu dengan Fir'aun dan pasukannya, Fir'aun anak buah Fir'aun melemparkan tali-talinya jadi ular. Wala mudbira wala bi'aqib. Musa nengok ke belakang, tidak berani lihat. Tong sieun anjeun Musa, lemparkan tongkatmu, enter, nanti dia install sendiri. Begitu tongkat Musa lemparkan jadi ular yang sangat besar, dimakan ular tukang sihir, dilegleg oleh tukang sihir, sujud semua, beriman semua, taubat semua, kalah pasukan Fir'aun. Jasa siapa? Jasa saha? Jasa tongkat. Jangan menghina preman. Itu dakwah. Nabi Musa dan sahabatnya berjalan di gurun Sahara dalam keadaan kering, tidak ada air. Wa idh istasqa Musa li qaumihi faqulna idrib bi'asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Nabi Musa istisqa, minta hujan. Tapi Allah katakan, idrib bi'asakal hajar. Ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke gunung batu, memancarlah 12 mata air. Minum semua, mandi semua, cuci muka semua, masak semua, sejuk semua, segar semua. Jasa saha? Jasa saha? Tongkat. Jangan menghina preman. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya sampai di pinggir lautan, panik semua. Innala mudrakun, benang urang kanjeng Nabi Musa. Tenang, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin, aku bersama Tuhanku, nanti dia akan bimbing kita. Ada yang selfie sama Fir'aun, jepret dikirim ke istrinya. Sayang, inilah kenang-kenangan kau melihat wajahku, karena di belakangku sudah ada Fir'aun. Mungkin aku terbunuh sebentar lagi, selamat tinggal sayang sampai bertemu di surga.
Beliau selfie dengan pantai, dengan lautan, kirim ke istri dan anak-anaknya. Hampura bapak, mungkin sebentar lagi bapak batak tuh, bapak mati itu sebentar lagi Firaun datang menghadap bapak mungkin ditelemkan di laut ini. Wah, panik semua. Tapi Allah katakan, idrib bi'asakal bahr. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanfalqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Terbelah lautan, terbentuklah dua bagaikan gunung gelombang air. Itu tadi Fir'aun yang membuli Nabi Musa, yang menghina, yang mencaci maki. Begitu jalan tol sudah jadi mamilu, make eta. Ikut menyeberang. Akhirnya tongkatnya dipukulkan kembali. Airnya rapat kembali. Kerem Fir'aun dan pasukannya, mati Fir'aun dan pasukannya. Merdeka NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Jangan menghina preman, montong ngehina ka jelema bodoh, jelema leutik. Kita tidak tahu, tanpa tongkat teorinya Musa tidak akan memperoleh kemenangan. Bukankah yang membela Ka'bah juga adalah burung ababil? Bukankah yang mematikan Namrud juga nyamuk yang masuk ke dalam kupingnya? Tongahina preman, sampah di hadapan orang lain, tapi dia bisa jadi pembela dan pejuang di sisi Allah yang akan membela kamu. Oi para ulama, para ajengan, para guru, pak kiai, tongahina ka para preman, bisa jadi di antara mereka ada yang lebih mulia dari kalian pada akhirnya. Hamba yang dimuliakan. Kalau orang hanya benci dengan orang lain karena kelakuannya, bukankah Kanjeng Nabi Musa juga pernah melakukan tawuran antar fajar saat masih mudanya sampai mati musuhnya? Dan Nabi Musa mah waktu muda jago pukul-pukul tepaeh wae. Bukankah Umar bin Khattab juga pernah membunuh anak kandungnya sendiri, nyatanya diangkat jadi khalifah Rasulullah? Bukankah Rabi'ah Adawiyah juga seorang pelacur, nyatanya diangkat dari seorang waliyatullah? Bukankah Syekh Atabatul Ghulam juga seorang penjahat yang luar biasa, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyisakin androk, tukang ngerojok nus kada sendok nwe pojok luar ramo? Nyatanya diangkat jadi waliullah. Kenapa? Sebab ketika mereka melakukan kesalahan, menemukan jalannya, kemudian taubat pada Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh Allah menjadi orang yang sangat mulia. Kenapa Syekh Atabatul Ghulam bertobat? Sebab Syekh Atabatul Ghulam menemukan pengajian seorang ulama sufi yang sangat besar, yaitu Al Hasan Al Basri. Itu Syekh Atabatul Ghulam, ibu-ibu preman nomor hiji. Apa yang dia tidak lakukan? Tapi satu hari Imam Hasan Basri sedang pengajian bab tobat. Ada yang bertanya, Tuan Hasan Basri, apakah kalau saya sudah melakukan dosa besar yang banyak, kemudian saya bertobat diterima oleh Allah? Diterima, sekalipun seperti Syekh Atabatul Ghulam. Nah, Syekh Atabatul Ghulam tadi di belakang ayah keur ngintip tanya ngaji. Barang mendengar ucapan Hasan Basri, pingsan Atabatul Ghulam. Pas dilihat orang-orang kaget, si preman ini. Lalu dihampiri oleh Hasan Basri. Dia bangun, apakah benar Tuhan bahwa dosaku akan diampuni oleh Allah? Sok, kalau kamu benar-benar tobat hari ini, hanya dihampura ku Allah. Sejak saat itu Atabatul Ghulam terus belajar Al-Quran, terus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadi seorang waliullah yang sangat terkenal dan doanya sangat luar biasa. Apabila dia membaca Al-Quran, maka orang sekitar banyak yang mencucurkan air mata. Preman jadi kori. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Inilah dakwah. Aku jadi orang tua, ingin sukses membina anak, bagaimana caranya? Baca Al-Quran.
Kenapa Nabi Musa menjadi orang yang sukses menggulingkan kekuasaan Fir'aun? Sebab Musa dirawat di rumah Fir'aun. Kenapa Musa dirawat di rumah Fir'aun? Sebab dia diambil dari sungai oleh para satpol PP-nya Fir'aun. Kenapa diambil oleh satpol PP? Karena ibunya menghanyutkannya di dalam sungai. Kenapa ibunya tega menghanyutkan? Pan ayatnya ayat wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i wa idza khifti 'ali falqi fil yammi wa la taqfi wa la tahzani inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wahai ibu Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa, susukanlah anakmu. Jika kamu khawatir dan cemas, hanyutkan anakmu, nanti aku pasti akan mengembalikannya pada kamu. Jangan takut dan jangan cemas, dan aku pasti akan mengangkatnya menjadi seorang utusanku. Yang menghanyutkan Nabi Musa adalah ibunya sendiri. Kenapa dihanyutkan? Sebab wahyu Allah berdasarkan perintah Allah. Jadi kalau ibu ingin punya anak yang soleh dan solihah, tidak ada cara lain. Apa yang kamu lakukan dan berlakukan pada anakmu berdasarkan Al-Quranul Karim. Insya Allah pribadinya, keluarganya, rumah tangganya, sampai pesantren dan negaranya akan menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kalau kita semua menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita semua. Sekarang DPR jumlahnya 1000, ngurus negara moal beres, cadu moal. Jangankan cuma gubernur yang 30 atau 40 orang, jangankan cuma bupati yang 400 orang, moal beres. Al-Quran menantang, lamun semua jin dan manusia berkumpul membuat aturan yang bisa membereskan dunia ini, la ya'tuna bimislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahir. Kalaupun jin dan manusia kerjasama untuk membuat rumusan-rumusan hukum, rumusan konsep ekonomi, konsep politik, konsep rumah tangga yang seperti yang ada dalam Al-Quran, kabeh moal bisaeun. Sebab apa? Hanya Allah yang bisa menyelesaikannya. Menyelesaikannya hanya menggunakan Al-Quran. Tapi ngurus negara ini tidak usah 400 bupati, tidak usah 30 gubernur, tidak usah 600 DPR, tidak usah 1000 MPR, tidak perlu. 5 orang menggunakan Al-Quran dan diikuti, insya Allah negara ini beres. Allahumma, Allahumma. Jadi ibu-ibu mulai ngurus rumah tangga anak-anak pakai Al-Quran, jangan pakai yang lain dulu. Kata Quran, ibu-ibu nyusukan anaknya berapa tahun? Anak saya juga 2 tahun disusukan. Itu mah dikeuman. Suruh nyusuin anak selama 2 tahun, tahu-tahu baru 3-4 bulan sudah diganti pakai susu. Dekau nempor rumput, colang cilengnya nempor jukut atau budak. Maklum anak. Masya Allah. Dekau nempor lawan jenis, ayo aku molototan bae eta panonna teh eureun-eureun iceup terus tericep-iceup. Maklum anak. Masya Allah. Ngurus anak kudu pakai Al-Quran. Ibu-ibu jangan takut. Tapi memang Al-Quran sudah mengisyaratkan ini. Inna zalzalatas saati syai'un azim. Goncangan zaman itu sesuatu yang sangat dahsyat. Apa cirinya? Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Nih. Baru ngomong susu datang tuh bocah. Gak apa-apa teta ini belakangnya kan, yang tidak boleh itu kalau naik mobil ya. Naik mobil suka ada tulisan dilarang mengeluarkan anggota badan ya. Penyusuan budak. Nanti akhir zaman tad'u kullu murdatin tadhalu kullu murdatin amma arda'at. Goncangnya bumi yang sangat kenceng sampai orang yang sedang menyusukan anaknya jatuh. Tapi ini ada isyarat sebetulnya di akhir zaman akan banyak orang-orang yang menyusukan anaknya tidak mau lagi menyusukan anaknya dan diserahkan kepada susu kambing, susu sapi. Kenapa banyak orang yang tidak mau menyusukan anaknya? Sieun terekolot. Tahukah kita, begitu seorang ibu tidak menyusukan anaknya, maka kanker payudara yang mengancamnya. Sebab apa? Dia tidak menyerahkan apa yang menjadi hak anaknya, malah ditugaskan bikin ke bapaknya.
Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Nanti hari kiamat ketika goncang bumi ini, orang yang hamil akan gugur kandungannya. Tapi ada pesan yang lain, bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang hamil kemudian digugurkan kandungannya. Kenapa digugurkan? Sebab malu hamil di luar. Itu menggambarkan buruknya perilaku anak kita. Hamba Allah yang dimuliakan, al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu tiangnya negara. Rubuhnya akhlak wanita, rubuhnya sebuah negara. Dari mulai ngurus anak kita sendirilah kita menggunakan wahyu Allah, sehingga insya Allah perubahan dalam sebuah negara akan dimulai dari bagaimana komitmen ibu-ibu terhadap Al-Quranul Karim. Saya bangga malam-malam seperti ini masih ada anak-anak yang mau ngaji, walaupun berjauh sarare dan itu aja mau kasurupan. Saya tahu kalian tuh capek, sudah 3 hari ngaji terus, takut diomelin sama ajengan. Padahal badan isya tering sedahar heula. Masya Allah. Jangankan didoakan. Mudah-mudahan anak-anakku semua jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Anak-anak yang datang di sini nanti besarnya jadi orang semua. Amin. Amin itu dong ya. Hamba Allah yang dimuliakan. Satu, kalau ingin punya anak soleh, ibu bapaknya soleh dulu. Yang kedua, kalau ingin punya anak soleh, berikan rezeki yang soleh. 3, kalau ingin punya anak soleh, tempatkan anak di tempat yang mengajarkan kesalehan. Hati-hati ibu-ibu. Mohon maaf ya, ini gambaran saja nih. Batu cincin di tangan saya ini mahal harganya. Aslinya mah batu biasa. Kenapa jadi mahal? Karena batu ini diambil dan nurut tidak melawan, diserahkan kepada ahli gosok batu yang profesional. Jadi mahal. Begitulah anak-anak kita di rumah mungkin bukan siapa-siapa, diserahkan ke pesantren. Keajengan lian di sini digosok pagi siang dan malam, ditempa pagi siang dan malam. Insya Allah dalam sekian tahun yang akan datang, anak-anak putra putri kita akan beri cincin kehidupan. Mereka mahal di hadapan manusia dan mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tidak usah banyak bicara orang tua kalau anak pesantren. Kadang-kadang kalau anak pesantren orang tuanya yang tidak betah. Saya bilang, kalau di rumah saya juga ada santri, kalau ibu bolak-balik nengok anak ke pesantren berarti ibu yang tidak betah. Kita balik saja, anak suruh pulang ibu yang pesantren. Kira-kira minggu ditengok atau malah betah. Dulu orang pesantren biasanya orang tua bawa selembar kain putih, diserahkan pada ajengannya bareng sambil nyerahin anaknya. Apa ucapannya ajengan? Saya serahkan anak saya untuk digembleng di sini. Kalau satu saat mati sudah kusiapkan kain kafannya, terserah ajengan mau diapain. Beda sekarang mah. Zaman saya kecil ditampilin ku ajengan teh atoh, berarti diterima kene. Tapi sekarang sidrek ajengan demo berasok cerita. Mual berkah. Sebab syarat ngaji apa? Lihat Al-Quran. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dipegang kata kunci. Ketika Nabi Musa akan ngaji pada Nabi Khidir, anjeun moal sabar jeung kami. Syaratnya apa? Syaratnya kudu sabar. Apapun yang diperintahkan guru ikuti. Apa yang dilarang guru tinggalkan. Ridho guru cari sampai dia berkenan. Kalau guru sudah berkenan, sering kita menemukan orang yang waktu mondoknya jarang ngaji, sama guru tadi suruh tapi saatnya waktu ngajar dia lebih pintar daripada yang lainnya. Hamba Allah yang dimuliakan, doa kita malam ini, selain anak-anak kita semua, utamanya adalah 2 anak kita yang dikhitan. Sekali lagi, semoga segera sehat dan menjadi anak yang soleh, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Pesantren yang berdiri di tempat ini bertambah manfaatnya, memberikan manfaat bagi sekitarnya, dan melahirkan anak-anak yang menjadi ulama di Nusantara. Sekira itu saja sambutan saya malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum saya pungkas, saya membawa kitab doa terbaik seluruh dunia. Saya ingin jazakan pada anak-anakku di sini juga buat jamaah semua. Ada doa yang terbaik seluruh dunia. Alhamdulillah sudah kami susun sejak 20 tahun yang lalu. Mungkin di belakang sudah disiapkan sama anak-anak saya.
Bapak Ibu silahkan ngambil di sana, saya tidak menjualnya, ambil saja dan bayarnya di situ juga. Insya Allah doa kita munajat adalah doa yang paling ampuh, sudah teruji dan terbukti. Insya Allah tidak ada doa yang lebih baik dari ini. Syaratnya apa? Yakin. Dan ketika diminta tolong orang lain kita ikhlas. Ini sebagian anak-anak saya yang sudah mengamalkan munajat dari Bandung. Ini beliau ini salah satunya putra Haji Aum Usman, mungkin ibu-ibu kenal ya. Pelawak gini, kuningan. Artis Kining Terang. Itu sudah gabung dengan kami, sudah jadi anak kami. Silahkan bagi santri-santri jika ingin mengamalkan, insya Allah urusan kita dimudahkan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.